Ini liciknya, si Wildan ini membujuk korban untuk melakukan nikah siri sebelum akhirnya disetubuhi. Pelecehan yang dilakukan oleh pelaku itu atas dasar ya karena mereka sudah suami istri. Jadi bisa dikatakan suatu hal yang wajar, padahal enggak. Astagfirullahaladzim. Balik lagi sama Fanny and welcome back to our channel Kena Mental. Cerita di video kali ini adalah kasus yang masih viral nih dan masih di tahap proses hukum, yaitu kasus pemerkosaan dan pencabulan yang terjadi di salah satu pondok pesantren daerah Jawa Tengah. Update sejauh ini sudah tercatat 22 santriwati yang menjadi korban, di mana 2 orang diantaranya ternyata sudah menjadi alumni guys. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. So guys, kasus ini terjadi di pondok pesantren Al-Minhaj di daerah Batang, Jawa Tengah. Pelaku pencabulan dari kasus ini adalah salah satu pengasuhnya yang bernama Wildan Masuri Amin. Dia berusia 57 tahun. Gilanya, pencabulan ini tuh dilakukan dari tahun 2019 sampai sekarang, maksudnya tahun 2023. Ya kurang lebih 4 tahunan lah. Di mana 22 korbannya ini memiliki rentang usia dari 14 tahun sampai 24 tahun. Padahal dia sendiri tuh udah punya istri dan udah punya anak juga, perempuan pula. Nggak takut karma apa ya itu orang, udah tahu punya anak cewek. Kelakuan bejatnya ini baru terungkap di hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Itu pun karena ada 5 santriwati yang menjadi korban lapor nih ke Polres Batang. FYI guys, kenapa kasus ini nggak ditanganin sama Polsek dulu? Karena sepengetahuan aku yang memang dulu pernah lapor juga nih tentang kasus pelecehan seksual, memang ranahnya tuh di salah satu unit yaitu PPA atau Pelayanan Perempuan dan Anak, yang memang unit tersebut dinaungi di bawah Polres. Kata Pak Pol itu emang dulu sempet ada di Polsek, cuman sekarang tuh bisa dibilang kewenangannya udah di-handle full lah sama Polres. Oke, kita lanjut. Saat ini, si Wildan ini udah menjadi tersangka guys, dan para korbannya sudah menjalankan visum untuk membuktikan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, sebenarnya soal visum ini bisa dikatakan aku kayak agak setuju nggak setuju gitu sih. Memang tujuannya itu sebagai barang bukti yang valid dan sah. Tapi di satu sisi kebayang gak sih? Kalau korbannya ini kan bisa dikatakan udah punya trauma ya. Karena dia pernah dilecehkan, terus bahkan ada yang disetubuhi. Tapi organ vitalnya harus dicek lagi nih sama orang asing. Meskipun itu perempuan ya. Sama halnya kayak tes keperawanan gitu deh. Kan ada tuh pro dan kontranya. Dan aku nggak kebayang gimana korban ini sanggup melewati semua prosedur itu dengan kondisi mental yang masih belum stabil. Meskipun mungkin ada pendampingan atau semacamnya ya. Oke, hasil yang sudah dicatat dari laporan visum memang membuktikan ada korban yang dicabuli, ada juga yang disetubuhi. Tapi sampai saat ini masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Sekarang kenapa kok bisa santriwati ini nurut-nurut aja gitu? Dan apa pelaku ini nggak mikir kalau tindakannya ini bisa ketahuan? Ini liciknya, si Wildan ini membujuk korban untuk melakukan nikah siri sebelum akhirnya disetubuhi. Tapi namanya nikah siri itu kan syaratnya ada wali nikahnya, ada saksinya, baru ijab kabul kan? Ini mah enggak, si pelaku itu cuma berdua sama korbannya. Korbannya juga dijanjikan akan mendapatkan karomah dan berkah keturunan gitu. Karomah tuh kayak penghormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus katanya bisa buang sial. Mereka juga dikasih tutup mulut. Dan diancam nggak boleh bilang siapa-siapa, termasuk orang tuanya kalau misalnya mereka nih udah nikah. Nah, salah satu korban berinisial S yang berusia 16 tahun itu memberikan keterangan bahwa si pelaku ini tuh bisa dikatakan emang ngincer cewek-cewek atau santriwati yang cantik-cantik. Calon korbannya itu dimasukin ke dalam sebuah ruangan gitu, terus mereka dibujuk, kemudian diajak ijab kabul. Itu pun ijab kabulnya itu cuma salaman, terus ngucapin ijab kabulnya. Dia juga mengaku udah 3 kali dicabuli oleh pelaku. Modus yang dilakukan pelaku ini emang mau bikin mindset para korbannya supaya mereka tuh berpikiran pelecehan yang dilakukan oleh pelaku itu atas dasar ya karena mereka sudah suami istri. Jadi bisa dikatakan suatu hal yang wajar, padahal enggak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya mereka pun nurut-nurut aja untuk melakukan hubungan intim. Emosi saya. Atas semua yang sudah dilakukan, pelaku pun ditahan atas kasus pencabulan anak di bawah umur dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara selama 15 tahun. Kalau dilakukan secara berulang-ulang, itu bisa ditambah sampai 20 tahun penjara atau sepertiga dari masa tahanan. Apalagi dia juga tenaga pengajar kan. Sedangkan untuk para korbannya, Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar langsung mengirimkan psikolog untuk memulihkan trauma para korban. Dan untuk lembaga pondok pesantrennya sendiri akan dicabut lisensi atau izinnya. Menurut kepala desa setempat, sebenarnya tuh warga desanya nggak ada yang mondok di situ karena katanya aturannya tuh nggak cocok. Jadi isi santriwan dan santriwatinya itu memang dari luar desa tersebut. Hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 lalu, baru aja diadakan konferensi pers terkait kasus ini. Kita tunggu sejauh mana perkembangan dari kasus ini, yang tentunya harus diusut tuntas. Oke guys, itu dia kasus pemerkosaan pencabulan dari pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. Semoga dari video ini bisa kita ambil hikmahnya karena harusnya menjadi tempat menimba ilmu, apalagi pondok pesantren bisa dikatakan ya bisa jadi rumah keduanya kita gitu. Justru lembaga pendidikan tuh harusnya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak didiknya. Semoga hal ini nggak akan terulang lagi dimanapun, apalagi di Indonesia ya. Amin. Oke, segitu aja video ini. Thanks banget yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya. Terus tulis pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Aku Fani pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye.